Luar biasa. Give applause for saya sendiri. Terima kasih, silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Silakan. Maaf kalau suara saya tidak bagus, mungkin pendengaran Anda yang kurang pas. Saya tanya dijawab dengan jujur ya. Suara saya bagus enggak? Bagus enggak? Yang bilang bagus mana? 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Ada Saya lagi. bagus apa? Yang bilang bagus siapa? Sini Mbak, sini 100.000 rupiah. Oh, cowok ya, ya, ya. Baik, ketemu lagi bukan Pak? Masih semangat? Masih ngantuk? Maksudnya dompetnya masih ngantuk? Girang Orangnya banget. nggak ngantuk, tapi Gimana sih, Mas? dompetnya ngantuk. Beda sama yang di atas-atas ini, subhanallah. Nih calon-calon pemimpin. Pemimpin rumah tangga. Iya benar. Ya Ari Jalur Benar. kawamuna ala nisa, Wanita. laki-laki dalam pemimpinnya rumah Benar. tangga ya. Dan Benar. ini subhanallah jadi istri yang solehah. Sama apa yang di rumah saya. Bagus dong, Mas. Suaminya solehah. Apa bilang tadi Mas? Apa? Yang keluarga di sana suaminya soleha. Iya, kebalik. Suaminya yang soleha. Berarti kalau gitu pada saat berangkat kerja suaminya yang cium tangan sama istrinya lah gitu. Bukan hanya cium tangan, cium dengkul. Karena dulu saya modalnya modal dengkul. Sadis Bukan banget. saya, maksudnya orang di Loh, sana. yang nunjuk lu tuh siapa? Yang nunjuk di sana, tapi lirikan mata. Sensitif. Sensitif. Jangan suzon. Orang jelek itu sensitif. Udah jelek mukanya, tapi dalamnya dong. Ini cewek-cewek nih yang di sana, Mas. Tadi pas datang aja, ya ampun ternyata Mas Tukul tuh selama ini orang mikir katanya Mas Tukul jelek-jelek katanya gitu. Pas dideketin dong. Apa kata mereka? Tambah yakin ya. Makasih ya. Makasih ya. Orang kalau didolimin itu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa saya berkurang, dosa lu nambah. Jangan jumpain Lu dosa dendam. dong. Itu ada yang mirip Mas Tukul tuh, yang poin ini. Mirip usia saya 15 tahun kayak kamu. Ya kan? Mirip. Itu namanya wajah jendindil. Kayak wajah jendindil itu kayak orang kena air hujan tapi belum mandi jendindil. Itu menggigil. Siap-siap ya. Nanti tuanya kayak gini. Suksesnya. Ya, Suksesnya. Oke ya. Amin. Baik, tema kita pada malam hari temanya adalah sebentar lagi. Atasnya dibaca. Atasnya dibaca. Ini orang pada nggak sabar sih. Innallaha ma'as sabirin. Maksudnya sebentar lagi Ramadan. Dia mah dia aja. Dia yang salah. Kita yang dituin. Ternyata sekian puluh tahun dia makin Pinter terlatih ngeles. ya. Terlatih ngelesnya. Pemirsa, bintang tamu saya yang pertama ada seorang wanita sangat cantik. Sangat cantik. Badannya kayak layangan, bisa kemana-kemana. Yang sedang mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Siapa koh dia? Siapa? Kalau bulan Ramadan jadi gitu siapa kok? Umum, siapakah umum? Ini bahasa saya, Iya. bahasa yang lebih friendly lah ya. Oke. Asik. Kita Siapa kok? sambit. Ini bahasa friendly juga. Masa bintang tamunya disambit. Disambit dengan senyuman Oh, dan gitu dong, pelepasan burung onta. Ayo. Pra. Pratiwi.
Kalau kau tenang di diri tak mungkin dibawa mati. Hidup ini tampillah syahid benar. Pemirsa. Apa pemirsa? Seperti apa persiapan dan rutinitas Ayu Pratiwi ketika di bulan Ramadan? Don't go anywhere. Stay tune on me. I'll be back. Tetap di depan, Mak. Bagi yang susah tolongi, jadi miskin jauhi Allah. Oke, masih di bulan, Pak. Masih semangat? Mana suaranya? Luar biasa. Dari Swiss ya, kamu habis main ski ya kamu. Kembali ke lab. Ski kiri, ski kanan. Selamat malam untuk putri yang cantikku Ayu Pratiwi. Selamat malam. Subhanallah, kecantikannya kok gak luntur-luntur. Dan pesekmu kok kelihatan terus. Mas, jangan lihat dari peseknya. Iya. Di dalamnya ada sesuatu yang besar, Mas. Wow, Ya. upilnya. Bukan upilnya dong, Mas. Ya apalah rezekinya dong, Mas. Rezekinya besar. Namanya aja VV itu bunga. G itu adalah Apa? hidung. Jadi Bunga hidung itu upil berarti. sembarang. Iya, Pep, masuk gue dikatain Vega artinya bunga hidung. Mas, dengerin, Vega. Jangan berkecil hati Iya, ya. belain Pep. Alhamdulillah ada temen Ada gue. dia ada moto, Mas. Wah, Apa tuh? motonya apa? Pesek adalah mancung yang tertunda. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Manis, Mas Tukul Mas. sehat? Mas Tukul Oh, sehat? saya very healthy and very green. Very funny. Very funny. Very funny. Very handsome. Dan very good. Dan very Mariati. Apaan sih lu? Balik yang lab. Untuk my princess Ayu Pratiwi. Dan kamu Ayu Tong Tong. Masa Ayu tong-tong, Mas. Dan kamu dapat Ayu. Dawud, Dawud. Kirain dapat Ayu. Sesuatu lagi. Sesuatu lagi. Kan kita akan menyambut bulan suci Ramadan ini. Apa sih kegiatan rutin dirimu yang biasa dilakukan di bulan Ramadan? Sabar ya, yuk. Katanya justru di bulan Ramadan dirimu banyak melakukan olahraga. Enggak. Itu tadi maksudnya pertanyaannya agak nggak jelas sih. Bukan gak jelas, mukanya emang yang gak jelas. Maksudnya di bulan suci Ramadan nanti udah mau deket, udah mau datang. Dan biasanya Ya, Pak. konon ceritanya dirimu seneng Olahraga. raga olah. Olahraga. Enggak, bener nggak nih? Iya, biasanya memang sehari-hari paling nggak seminggu sekali kan olahraga. Walaupun bulan puasa kayaknya sih bukan menjadi alasan untuk nggak olahraga. Jadi olahraganya dipindah aja kalau nggak sore malam. Kayak gitu. Luar biasa. Mensana and corpore sano. Di dalam badan yang kurus dapat tulang-tulang belulang. Balik, anak. Mas, bertanya. Oh silakan, pakai bahasa manusia boleh. Sama dia iya. Iya, sama gua. Mirip Bapak. Amit, amit. Amit, amit.
pakai bahasa manusia, pakai bahasa gitu. Nanti panggil bapak malah nggak apa. Gua anaknya Gug dan bapaknya Gug dia. Ini ada Gogi, kakaknya Gogon. Satu lagi Guguk. Bayu kan terlihat sangat apa ya? Sangat kewanitaan sekali, feminim gitu Terima ya. kasih banyak loh. Iya kan, emang aku kurang wanita. Yang diajak ngobrol Pratiwi bukan tukang rujak. Iya ya. Lanjut ya. Lanjut. Berantem. Ya lanjut, monggo. Bayu kan Kan jadi Bayu nggak selesai-selesai feminim dia mau sekali. Kelihatan luas. Ya feminim. Emang tipe olahraga yang sangat disenangi itu apa? Apakah panjat pinang? Surfing. Hah? Apa? Apa tadi? Surfing. Surfing. Jago banget Surfing kayak gitu. Jago kayaknya. Loh, kalau surfing di Hawaii. Apa? Hawaii. Di Hawaii Island. Emang kalau surfing, papan surfingnya ditaruh di mana coba? Taruh di bibir. Enggak. Biasanya sih olahraga yang dilakuin lari. Lari. Iya. Lari dari kenyataan. Ih, nggak boleh gitu. Lari, jogging, Dia Mas. lari bawa TV orang ya. Ini. Lu ngomongin temen-temen gue ya. Itu Maryam. Itu emang salah satu olahraga yang paling ini ya. Paling simpel. Paling mudah. Iya, Paling simpel, mudah. Kalau enggak bisa sepedahan juga. Kalau puasa kan Tapi apalagi sepeda kalau sendiri kan? sore- Ya, iya, beda sepeda sendiri. sendiri. Makanya. Bawa sepeda tetangga terus ditaruh di Taman Puring. Pulang jalan kaki. Jadi dirimu olahraga biasanya berapa kilometer atau berapa jam kamu melakukan Ada targetnya. aktivitas olahraga bersepeda? The run bicycle, the only. Kalau misalnya nggak bulan puasa sih paling 5 tuh udah maksimal banget. 5 kilometer. Iya, 5 maksimal. Karena kan kebetulan juga punya klub lari gitu sama Oh, ada teman-teman. klubnya Iya, lagi? ada klub lari Sekarang gitu. lagi emang lagi gencar-gencarnya Mas, lagi rame tuh. Karena kan kalau untuk perempuan lari sendiri kan agak kurang Harus aman ya, berdua sama takutnya cowoknya kalau gitu, misalnya di lingkungan yang rame, apalagi kalau perempuan sendiri terus Pisang misalnya ya? rutenya sama itu aja kan mungkin kalau orang lihat nanti bisa memancing Iya. orang iseng Iya, atau apa, iya. jadi lebih baik ada temennya. Betul, kayak betul. Di mana, di lingkungan sendiri atau? Iya, di lingkungan deket rumah, tapi biasanya rutenya diganti-ganti biar nggak bosan kan kalau kayak gitu. Biasanya tiap hari apa aja biar aku tuh menyamai. Iya. Biar ada temennya. Kan namanya olahraga bersama. Sabtu pagi, Mas. Sabtu pagi. Sabtu pagi. What time? Jam Berapa? jam berapa maksudnya? 6 o'clock. Oh, 6 o'clock. Jam berapa tuh sih Kang Klok? Jam Jam berapa? berapa? 3. Benar malah. Ya udah namanya sik kok masih nanya. Tapi kalau misalnya nanti puasa mungkin sorean, kalau enggak setelah berbuka. Tapi Lari biasanya dulu sih paling ya? sore sih. Oh, sore. Soalnya Sebelum kalau- buka ya? Iya, sebelum buka. Jadi kan pas tuh ya udah capek-capek nggak langsung minum kan, pasti istirahat dulu. Pas azan langsung deh minum. Subhanallah. Luar. Jadi, Enak ya? iya, puasa bukan menjadikan kita itu langsung malas berolahraga, malas beraktivitas, Iya. tapi dengan puasa tetap kita seperti tidak bulan puasa. Benar. Banyak Kembali ke manfaatnya. untuk Mbak Yua. Apaan? Ayo. Awang. Apa sih makna bulan Ramadan bagi Mbak Ayu, dan bagaimana biasanya dirimu menghadapi bulan Ramadan? Apakah ada persiapan khusus? Ya, makanan, buah-buahan, ya minuman dan sebagainya. Vitamin, Yes, Vitamin. fruit. vegetable. Bayu jawabnya kayak tadi. Persiapan saya untuk menghadapi Ramadan. Coba Mbak, bisa nggak? Enggak. Sap.
Coba. Persiapan saya. Persiapan saya nggak cocok. Gak cocok. Ah, bibirnya tipis harus ditebelin dikit. Kalau persiapannya sih nggak ada persiapan khusus, paling cuman kayak diniatin aja kalau Nyengir aja. misalnya Orang jawab. misalnya oh pengen hatam Al-Quran, pengen tarawihnya rajin. Persiapannya lebih ke niat aja kayak nanti apa yang akan dilakukan selama bulan puasa tuh Luar ngapain. biasa. Gitu. Ini 6 kali katam loh. Iqra. Iya Al-Quran. Sekolahnya basic dasar agamanya luar biasa. Subhanallah, udah cantik, smart, brain, behavior, dan religinya semua. Gak ada tandingannya. Hampir sama yang di rumah saya. Balik, Subhanallah, emang bener-bener istri gua susi luar biasa. Bahagia banget ya. Ya pasti punya istri susi si milik kita. Keluarga ideal. Masih untuk Yuk UA. Lebih friendly, lebih ke apa silaturahmi persaudaraan lebih dekat. Ayu apa yang genit mas? Ayu apa yang Ayu genit? Ting Ting. Salah. Apa? Ayu mas. Mas apa yang suka cuek? Mas apa mas? Masa bodoh? Satu. Ayu apa yang tidak pernah mau tahu? Ayu siapa? Ayu nih Pratiwi. Ayu Salah. Pratiwi. Alah. Ayu apa? Ayu gelap. Balik. Udah jangan serius-serius ah, bercanda. Udah bercanda mulu. Jangan bercanda. Dari tadi bercanda. Kembali. Kebalik ya tadi ini. Tapi muka saya nggak kebalik kan? Pikirannya juga nggak kebalik. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan seorang ustadz yang terkenal memiliki bengkel hati. Luar biasa beliau kalau memberikan tausiah atau memberikan santapan hati kepada pemirsa, pada audien. Itu bisa sampai menghayat hati dan dia akan pulang insaf dengan sendirinya. Sadar dan dia akan berbakti pada orang tua seperti kalian setelah mendengarkan ceramahnya beliau. Bu, nangis Bombay. Siapakah dia? Kita sambut Ustadz Danu. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam wahai sepupu, semoga hidup jadi bahagia. Subhanallah, jangan sembarangan loh. Dibaca pikiran kalian bisa ngeprint dengan sendirinya. Tawan. Nah, beliau tuh kemarin syuting sama saya mesti tukul jajal ya, subhanallah. Apa mas? Luar biasa. Beliau memang menurut saya amazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, selamat malam, selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlul jannah. Subhanallah. Ya ahli kubur. Horor banget. Ya ampun. Baiklah. Untuk Pak Ustadz Danu nih. Bentar ya Mbak Pratiwi ya. Sesuai dengan tema kita malam ini, Ramadan sebentar lagi nih. Tawa mulu biji korma. Satria biji hitam. Kan ada biji bajai yang kecil-kecil aja nih. Sampai mana tadi itu?
Ramadan sebentar lagi. Syarat apa yang diwajibkan bagi umat muslim untuk menunaikan ibadah puasanya? Monggo. Yang jelas syarat pertama hidup, Mas. Bener. Ya bener atau Cari kunci mobil. Mau nganter pulang kok Ustaz. Ya kalau nggak hidup ya nggak bisa ibadah. Ya kan bener, Kalau Mas. ditanya iya, tapi nggak usah beri diomongin hidup. Ini yang ditanya yang sudah hidup. ya kali ada Kalau ditanya lagi. Ya kali lupa. Iya, jelas itu ya. Hidup. Kalau kemudian berikutnya muslim, kemudian bisa membedakan baik buruk, mumayyiz istilahnya. Kemudian, nah ini yang saya juga ragu ini untuk Mas Tukul bisa puasa apa enggak, ini saya Dulu ragu. pakai nanya bisa puasa apa enggak. Kan tadi udah ngomong 5 tahun saya di pondok. Pondok gede. Syuting di ujung aspal sana. Masih nanya soal puasa. Bagi saya puasa adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat penuh ditunggu-tunggu oleh kaum muslim dan muslimah di seluruh dunia. Karena bulan yang penuh berkah. Pakai yang ditanya puasa apa enggak? Ya jelas belum tentu. Oke, tar dulu. Kan perjalanan 70 kilo kan berarti kan namanya musafir. Ya tapi jangan disengaja dari Cipete ke Trans 7 deket, lo muter-muter biar jauh. Ini ngomong apa yang ada di Emang dalam. tadi Ustadz, emang kenapa Ustadz kok Mas Tukul nggak yakin gimana ya Ustadz? Iya, ini salah satu aja. Barangkali tapi mudah-mudadan juga iya. Barangkali itu pasir, batu, kerikil, ikan. Mungkin. Mungkin. Mas, ini sabaran banget ya Ustadz, orangnya sabaran. Iya. Nah ini termasuk yang harus berpuasa itu yang tidak hilang akal. Makanya saya itu bingung juga tadi. Ini pikir orang stres. Ya jelas enggak salah lagi. Apa Mas Tukul? Tidak hilang. Apa tadi pertanyaan saya? Tidak hilang akal Mas Tukul. Tidak hilang akal maksudnya itu tidak sakit jiwa gitu maksudnya. Luar biasa. Jadi ada berapa Pep? Yang penting hidup. Kedua tahu baik buruknya. Kalau kita puasa nggak tahu baik buruknya, melakukan apa aja percuma, batal. Betul. Kan? Termasuk haid itu juga nggak boleh berpuasa. Nah iya kok diceritain ke kita. Nah, biasanya Mas Tukul kalau pas hilang akal itu kan nabrak-nabrak itu. Iya. Ya enggak, ya kontrol keimanan saya. Ya nyari yang senyawa. Balik Alek. Ngomongin soal kesucian dalam menjalankan ibadah puasa nih Pak Ustadz. Laptop pengen tahu nih, gimana jika seorang laki-laki yang mengalami mimpi basah setelah sahur, apakah puasanya batal nih? Monggo. Iya, kalau memang mimpi basah itu bagi laki-laki itu anugerah. iya, itu anugerah betul ya. Apalagi Mas Tukul, umpamanya yang jarang tersentuh oleh wanita, kalau suami jarang tersentuh oleh istrinya umpamanya. Kalau mimpi basah bagi seorang muslim yang sudah akil balik, kemudian dia belum, istilahnya belum mandi besar itu insya Allah tidak apa-apa Mas Tukul. Jadi aman. Jadi umpamanya seorang suami istri melakukan hubungan suami istri yang itu memang sudah dihalalkan di malam hari, kemudian lupa belum mandi besar, mandi wajib, itu masih insya Allah masih tidak apa-apa. Karena Rasul juga dulu pernah dari Aisyah juga menceritakan bahwa Rasulullah juga beliau pada waktu setelah hubungan suami istri itu lupa ketiduran sampai lepas subuh.
Jadi insya Allah tidak apa-apa. Puasanya masih aman tapi tidak boleh sholat ya Ustadz ya? Belum boleh Iya ya? belum, ya harus mandi dulu lah. Iya. Oke, luar. Saya demennya Ustadz Danu itu bijaksana, logika, akademis ya bisa diterima. Luar biasa. Ya. Masih untuk Pak Ustadz. Sebentar ya Mbak Ayu. Penyakit itu kan salah satu hal yang menghalangi puasa. Bagaimana cara kita supaya terhindar dari penyakit? Apa benar nih kalau penyakit itu berkaitan dengan sikap dan perilaku kita sendiri? Iya, memang betul Mas Tukul. Jadi Rasulullah itu memang ditugaskan oleh Allah Ta'ala itu untuk menyempurnakan akhlak. Memang ada salah satu hal dari penyakit itu, dari akhlak itu ada banyak ayat, tapi saya akan mencoba untuk memilah. Salah satu ayat itu ceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Artinya adalah apa saja musibah termasuk penyakit, apa saja musibah yang menimpa dirimu itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Buah tangan ini bisa sikap, sifat, perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam. Itu nanti tergantung, umpamanya hobinya kalau bicara itu ngeden itu apa namanya? Ngeden itu ngotot. Ini cenderung nanti biasanya sakit batuk itu lebih sering. Kalau hobinya dia suudon terus, dia sering pusing. Kalau hobinya itu Pusing kepala Barbie tuh ya Ustaz. Ini Pak Ustadz. Iya Pak. Dia kan pusing gitu. Iya Mas. Sering dipanggil di Brunel. Wih. Jadi memang baru seperti rasa. itu. Seperti itu Mas Tukul. Jadi memang dalam Quran sudah diceritakan bahwa perilaku kita yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu memang bisa menjadikan musibah. Sebenarnya musibah itu banyak. Tabrakan, putus kakinya itu ada sebabnya insya Allah. Jadi tidak hanya sekedar oh ini lalai, enggak sekedar itu. Karena saya sering mengalami dengan berbagai macam jamaah, ribuan jamaah itu macam-macam. Umpamanya ini anaknya sudah umur 20 tahun, dia ditabrak kemudian kakinya patah, umpamanya gitu. Ini yang baru kemarin. Orang tuanya tanya, ini nggak bisa jalan nih. Si anak ini nggak bisa jalan, ketemu sama saya. Nah, orang tuanya tanya sama anaknya di bawah, ini anak saya kenapa kok bisa seperti ini? Saya tanya sama orang tuanya sama anaknya, kalau dia ditabrak dari belakang kemudian patah kakinya sebelah mana? Kiri. Nah ini saya masih ingat kiri. Ini putra bapak sama ibu ini biasanya dinasehatin, disuruh bergerak untuk melakukan aktivitas baik, tetapi malas. Setelah malas ini, beliau menjawab kepada kedua orang tuanya selalu dengan keras. Nah, bapak ibunya bilang, memang anak saya seperti itu. Makanya di sini, kenapa tadi malas? Dia itu ditabrak dari belakang. Intinya adalah Allah mau menceritakan bahwa dia harus bergerak sebenarnya. Didorong. Tetapi karena dia jawaban kepada ayah dan ibunya senantiasa keras, makanya urusan dengan bapak ibu itu di keluarga urusannya dengan kaki. Kalau kaki yang patah itu kiri, berarti si anak ini biasanya menjawabnya selalu salah emosi. Jadi makanya putus kakinya. Nah, setelah ketemu beberapa minggu kemudian, saya kasih tahu obatnya apa? Obatnya paling ya sholat tertib, tambahi sholat sunnah tahajud, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala tentang tadi yang saya ceritain. Kemudian minta maaf sama orang tua. Nah, alhamdulillah yang dulunya sudah pada waktu itu cerita 5-6 bulan nggak bisa jalan, ini baru 2 minggu jalan. Jadi hal-hal tersebut sebenarnya itu ada, bahwa nasihat yang baik, nasihat yang benar, nasihat yang memang mengikuti aturan-aturan Allah dan sunnah Rasul itu bisa menjadi obat bagi seseorang. Luar biasa. Saya ini demennya Pak Ustadz Danu ini kalau pas syuting itu wah, sampai lupa makan saya demennya. Karena share and care-nya itu sangat bermanfaat. Balik. Itu Pak Ustadz. Sebentar Pak Ustadz. Persiapan apa yang harus dilakukan oleh umat muslim
pada saat menyambut bulan puasa, apa kita harus latihan puasa dulu nih? Monggo. Iya. Sebentar, saya jawab dulu. Karena pariwaranya, iklannya subhanallah. Kemarin 9 menit, sekarang sudah 19 menit. Tapi pemirsa tidak beranjak dari Trans 7. Karena bukan bermata, satu episode tertinggal itu penyakit akan datang. Kebahagiaan akan berkurang. Tapi kalau stay tune terus di Bukan Empat Mata, kebahagiaan akan selalu beserta kita. Dan Tuhan juga beserta kita. Selamat. Assalamualaikum ya Abi ya Uti. Assalamualaikum ya Abi ya Uti. Salam salam bersegalaku. Subhanallah. Oke, Mas ini Bukan Empat Balik ke pertanyaan sebelumnya nih Pak Ustadz. Iya. Persiapan apa yang harus dilakukan oleh umat muslim pada saat menyambut bulan puasa? Apa kita harus latihan puasa dulu? Monggo. Iya, sebelum Ramadan kan ada bulan Syaban ya. Memang bagi seseorang yang sudah terbiasa berpuasa, namanya puasa Senin Kemis atau puasa tengah bulan, biasanya seperti itu dibolehkan. Tetapi kalau memang tidak terbiasa untuk berpuasa Senin Kemis atau puasa sunnah yang lain, itu memang malah tidak dianjurkan untuk berpuasa di bulan Syaban, tidak dianjurkan seperti itu. Jadi memang tuntunan dalam salah satu hadis seperti itu. Jadi tidak mumpung ini Ramadan terus latihan dulu, padahal latihan di bulan Syaban dan sebelumnya beliau tidak pernah berpuasa, malah tidak boleh. Tidak boleh. Luar biasa. Ini teman saya nggak puasanya ya, dompetnya yang Senin Kemis. Pak Ustadz, saya tadi penasaran sama yang bulan Syaban. Kenapa bulan Syaban tidak boleh puasa? Ada sesuatu yang membuat supaya tidak boleh puasa bulan Iya, memang itu di dalam hadisnya seperti itu, Mas Tukul. Jadi ya kita memang mengikuti istilahnya kalau kita dianggap takwa itu kan mengikuti apa tuntunan dalam Quran sama sunnah Rasul. Jadi kemudian dari Rasul sendiri juga menurunkan hadis-hadis yang sahih. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bagaimana kita bisa berjalan menjalankan kehidupan ini mengikuti sunnah Rasul, kan seperti itu. Baik, luar biasa. Krip. Biasanya kembali ke laptop. Alah main sebelah kanan. Alah cepet tidur. Yang di tribun dong. Lebih duluan mereka. Balik kalah. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan seorang ustazah yang dapat memberikan pesan yang bermanfaat menjelang bulan suci Ramadan. Siapa dia? Kita sambut Ustazah Oki Stiana Dewi. Subhanallah, sama yang di rumah. Anak gua lu Mas, bilang jauh katanya. Istri saya tercinta yang sangat luar biasa itu, subhanallah, same, bener-bener sama, bener-bener kembar identik sekali. Kembar apanya? Mas Tukul kembar apanya? Ya, Sama apanya? kembar semua, pola cara
pakaian hijab, Masya Allah. senyumnya, ekspresi cerianya semua. Di rumah saya tuh tidak ada namanya cemberut, nggak ada. Senyum, karena senyum itu subhanallah. Cuaca cerah, cuaca bersih, cuaca sejuk itu selalu ada dalam rumah saya. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Tukul. Ini kayak Mas Tukul kan kelihatan ganteng karena senyum terus. Ini senyum karena keadaan. Ya nggak apa-apa, berarti itu ekspresi wajah bahagia ya Ustazah Oki ya. Deprong. Selamat datang di Bukan Batman. Iya Apa Mas Tukul. kabar? Baik, alhamdulillah baik. Untuk Ustazah Oki. Tahun ini adalah tahun pertama Ustazah Oki menjalankan ibadah puasa bersama anak tercinta. Alhamdulillah. Apa ada persiapan khusus untuk Ramadan tahun ini? Monggo. Persiapan khusus tentu selain sebenarnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya menjelang bulan Ramadan pasti ada target-target ibadah yang dibuat. Hatamnya mau berapa kali misalnya, salat rawatibnya mau berapa kali, qiyamul lailnya mau seperti apa. Jadi itu harus dibuat target-target ibadah, tapi nggak bisa sendiri, harus sama teman-teman. Jadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi nanti sama teman, kamu udah jus berapa hari ini? Gitu, itu target ibadah. Kemudian yang kedua kita masih menyusui kan. Anak Oki kan sekarang 6 bulan, jadi nanti mau... Cantik ya. Alhamdulillah. Nanti mau ditanya sama dokter, kalau misalnya memang boleh berpuasa, kalau tidak boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan ini. Subhanallah. Apa namanya? Meledekin banget, ngat Pepe. Kenapa maksudnya ngatin Pepe gitu Enggak, Mas? dia lihat Ustazah ini inget mantannya yang pertama. Mantan nih Mas. Iya. Tapi kayaknya muka saya pasaran banget ya, mirip istrinya Mas Tukul, mirip mantannya Mas Pepi. Bukan mantan, Pak, mantan majikannya. Oh, dia. Dulu waktu dia kerja di Timur Tengah kan punya majikan yang Ustazah. Nemu dia lagi disetrika mulutnya. Dari 4 mata sampai bukan. Nah, ini yang paling lucu. Dari dulu. Balik kalah. Untuk Ustazah Oki. Berkaitan dengan peran Ustazah sebagai seorang ibu, apakah ibu yang menyusui juga wajib menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan atau justru tidak boleh berpuasa? Monggo. Nah itu dia, mari kita tanya bagi ibu-ibu yang berpuasa, bagi ibu-ibu yang hamil atau menyusui, silakan tanya sama dokternya. Kalau dokternya mengatakan aman bu, ibu hamil dan menyusui, kondisi ibu aman untuk berpuasa, silahkan berpuasa. Tapi ternyata kalau membahayakan bagi anaknya, membahayakan bagi kesehatan ibunya, mendapat keringanan kok untuk ibu-ibu hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Lalu jawabannya, kelanjutannya apakah mengkodok, mengganti, atau bayar fidyah? Nah, di dalam surat Al-Baqarah 184 itu sudah jelas bahwa bagi orang-orang yang sakit atau orang-orang yang musafir itu boleh tidak berpuasa, tapi belum selesai. Belum selesai. Yang musafir itu. Emang Mas Tukul musafir? Enggak, kan luar kota kadang-kadang naik pesawat kan lebih dari 70 kilo itu berarti. Ya zamannya beda Mas. Zaman dulu 70 km tuh kan pakai onta terus panas ya beda. Sekarang kan pakai 70 km pakai mobil juga cuma setengah jam. Yang penting kan kiloannya 70. Cuma cari pembenaran itu. Oke lanjutin dulu. Kecuali itu diterangkan 70 sama waktunya harus. Ya, enggak ada terangan waktunya. Ya pakai logika aja kali Mas. Lalu dilanjutin dulu ya. Takutnya sepotong-potong pemahamannya. Jadi di surat Al-Baqarah 184 boleh nggak puasa untuk orang-orang musafir yang sakit, tapi dan mengkodok mengganti di hari nanti. Tapi kalau orang-orang yang bayar fidyah, ini fidyah ini kasus khusus, maksudnya orang-orang yang misalnya sangat tua renta, masuk Mas. Kelihatannya tapi tenaganya. Oh gitu. Jadi orang-orang yang Seperti usia 16-15. oh gitu. Belum Masehi. Jadi orang-orang yang misalnya tua renta yang memang sudah tidak bisa mengkodok puasa atau membayar puasa di hari lain, dan kemudian ibu-ibu hamil dan menyusui, kan ada nih ibu hamil tahun ini hamil, besok hamil lagi, tahun depan hamil lagi. Kejar tayang. Ya, jadi itu mendapat keringanan untuk silakan membayar fidyah. Jadi Allah itu menyukai yang mudah-mudah. Tapi jangan mempermudah banget gitu. Fleksibel,
Dan mudah ya Pak Ustadz ya. Tapi sebenarnya Ustazah Oki kalau misalkan bayar fidyah tetap harus bayar puasanya juga atau hanya bayar fidyah aja? Nggak nyangka kemajuannya Itu dia. Kalau misalnya memang kayak seperti orang yang sangat tua renta gitu ya kan nggak mungkin berpuasa lagi. Atau orang-orang yang itu dia hamil tahun ini besok hamil lagi dan kondisi kehamilannya sangat memprihatinkan. Jadi itu hanya bayar fidyah saja. Tidak perlu itu nggak perlu kode. Nggak perlu kode. Kalau orang yang sibuk syuting dan pemotretan itu kan bayar fidyah kan juga boleh. Ini nyari celah ya lu ya. Nggak mau ngejalanin kewajiban. Ya kan nanya Pe. Mau diterusin nggak? Udah ngomong yang lain. Ya. Udah jangan serius bercanda. Dari tadi juga bercanda, Mas. Wanita itu kan mengalami coming moon. Asik. Apa tuh? Datang bulan. Datang bulan. Saya baru dengar tuh namanya coming moon tuh. Coming moon. Bulan. Halo welcome kan skeser. Selamat datang Mas. Selamat Emang datang. tulisannya di keset, artinya selamat datang. Dia masuk salah, who knows katanya. Hidung siapa? Siapa? Itu pom bensin no smoking. Oh, bukan artinya pom bensin no smoking. Artinya di pom bensin nggak boleh ngerokok. Ya, atau haid dan tidak dibolehkan untuk berpuasa. Katanya bisa dibayar dengan fidyah. Emang fidyah itu apa sih? Boleh sedikit dijelaskan? Jangan salah tadi dia, fidyah itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah benar-benar tidak bisa membayar puasa lagi atau mengkodok puasa. Orang haid memang hari itu tidak bisa puasa, tapi kan hari berikutnya bisa. Jadi jangan walaupun Allah mempermudah, jangan terlalu kita mudah-mudahkan. Jadi orang-orang yang haid silakan mengganti puasanya. Khusus untuk orang-orang yang sudah benar-benar tidak mampu lagi menjalankan puasa, silakan membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Mungkin hari ini dia miskin harta benda, tapi dia kaya kebahagiaan. Oh, jangan salah. Bahagia loh. Makanya dia menikmati kemiskinan itu kan. Buat terus. Iya, jadi kalau misalnya hari ini nggak puasa satu hari, berarti dia kalau misalnya memang membayar fidyah, di hari berikutnya silakan untuk membayar fidyah. Besok nggak puasa lagi harus bayar fidyah, silakan untuk memberi makan untuk orang miskin di hari berikutnya seperti itu. Subhanallah. 30 orang. Di 30 orang, bayar fidyah 30 orang yang itu. Jadi seperti kita sekali makan. Sekali makan. Padahal aku kalau makan 60 juta satu piring. Wah, enak banget. Aku kalau beli kerupuk yang harganya nggak 5 juta tuh kadang alergi mulutnya. Ya orang makanannya aneh-aneh. Kerupuk dari apaan 5 juta? Dari apaan dibikinnya? Dari kulit kampung. Balik. Itu baik. Ya udah serius. Kamu serius, dompetmu diseriusin itu. Nah enggak, dirimu harus tidak boleh puasa karena hal-hal tertentu. Makan. Oh Ustadz, sekalian aja Ustadz, kalau yang kayak gini nih termasuk jenis penyakit apa Ustadz? Makanya tadi saya itu sanksi. Sanksi yang keempat itu ya? Yang keempat hingga tadi hilangnya itu. akal ya? Hilang akal. Hal-hal tertentu dan Tawa mulu. dengan pikir. Tuh, nyengir mulu Ustadz. Mas, Emang begitu bentuknya. Apa baca sendiri aja Mbak Ayu? Udah, baca gratis. sendiri loh. Gratis. Itu para bintang tamu boleh baca sendiri gratis. Jadi pernah nggak dirimu harus tidak boleh puasa karena hal-hal tertentu dan membayar dengan fidyah? Iya. Oke. Alhamdulillah enggak sih. Sejauh ini paling tidak puasa karena lagi datang bulan. Nah, paling pertanyaannya adalah kalau misalnya lagi nggak datang bulan, kan wanita suka harinya beda-beda tuh. Maksudnya bisa kadang 5 hari, ada 6 hari, 6 7 hari. Nah, kadang-kadang suka lupa gitu. Udah bayar Udah atau selesai. belum ya gitu. Tiba-tiba udah puasa aja gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh? Memang yang terbaik adalah makanya dicatat supaya nggak lupa. Besok-besok mesti dicatat supaya nggak lupa. Dan kemudian alangkah lebih baik sebelum datang Ramadan berikutnya kita sudah bayar gitu. Tetap harus dibayar karena itu kan hutang.
Tidak membayar puasa tetap hutang. Tapi setelah lewat Ramadan pun nggak apa-apa. Daripada nggak sama sekali. Oh iya benar. Harusnya sih sebelum Ramadan berikutnya sudah bayar, tapi daripada nggak sama sekali, pertama tentu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian tetap harus membayar hutang itu. Jadi nggak serta merta gugur hutang tersebut, tidak, tetap harus dibayar. Daripada utang dengan dilebihkan itu nggak apa-apa lagi kan? Itu alangkah lebih baik, Iya, silahkan baik. nanti jadi puasa sunnah Senin Kamis boleh, puasa Daud boleh, silahkan. Mending gitu. Ini dilebihkan aja. Saya aja kalau bayar makanan, ada makanan berapa? 4 daripada aku bilang 4. Dia bilang 3 aja saya. Orangnya nggak pada sabar. Maksudnya gua tambah 3 lagi. Orang pada tak lebihkan daripada biar berkah makanan dan peredaran darah saya biar lancar, karena yang saya makan itu jangan sampai mengganjal nantinya menjadi udun semat atau bisul yang tahu-tahu menonjol dengan sendirinya dan tidak meletus-letus kemeng di kaki. Kembali apakah untuk Mbak Ustazah juga? Ustaz Danu apa saya? Ustazah juga. Ustazah Oki dan Ustaz Danu. Kamu nanti pulang. Benar tulisannya. Apakah ada aturannya mengenai apa yang harus kita lakukan dulu saat berbuka? Sholat duluan atau makan duluan? Enggak, Ustaz? Iya, istilahnya yang disunahkan itu kita tetap berbuka, minum air putih, berdoa, jelas ya, berdoa dulu, kemudian minum air putih, minum kurma, makan kurma cukup 3. Saya itu lihat Minum Mas kurma, Tukul itu makan air. grogi ya. Emang ayam. Ayam tuh kalau minum air tuh kalau makan dicocol. Minum air, minum kurma. Kita juga diminum. Sama pohon-pohonnya sekalian. Orang kurmanya di jus ya Ustaz. Monggo Ustaz dilanjut. Ya, berdoa, minum air, makan kurma 3 biji, cukup sebentar, boleh sholat. 3 biji itu biji kurmanya apa dagingnya Ustaz? Kan biji kurma kan Mas Tukul katanya tadi. Ya dagingnya lah. Daging kurma. Jangan membangunkan belut yang lagi tidur. Enggak, Mas. Deket gitu kurang jelas. Nah, takutnya kalau habis buka kan jadi dendam lapar, biji-bijinya dimakan kan nggak boleh ya Ustaz ya. Saya sangat setuju dengan Ustaz Danu. Artinya begitu buka ya harus minum, jangan merasa kuat, sombong berarti kamu. Berarti harus minum, harus apa yang tidak masukin apa kayak. Ya. Jadi Saya setuju. Jadi lambatkan kalau ketika sahur lambatkan sahur, segerakan berbuka puasa. Subhanallah. Demen. Kali ini motonya gitu, lambatkan bayar utang, cepatkan ngutangnya. Apa saja perbuatan makruh saat berpuasa selain berkumur-kumur? Apakah sikat gigi terus dimakan gigi-giginya? Nggak ada bohong tuh. Loh, kalau pas kurang lauk pauk tuh gigi bisa untuk makan loh itu. Kayak tulang muda letak. Nah itu coba gigi kan harus 32. Ini 114 ya kamu. Apakah sikat gigi juga termasuk makruh ya, Sebenarnya kenapa dibilang makruh, khawatir membatalkan puasa. Jadi kalau kumur-kumur, kalau kita yakin nih, kumur-kumur yakin nggak tertelan kok, sikat gigi yakin nggak tertelan kok, ya monggo silakan. Tapi kalau misalnya khawatir tertelan, maka itulah yang kita takutkan dan kita sebut pada akhirnya menjadi makruh. Apa saja selain sikat gigi atau kumur-kumur, mencicipi makanan nih, ibu di rumah nih. Kalau masak kalau masak. Oh kurang sampai 1 wajan tuh habis. Itu hati-hati. Hati-hati kalau mencicipi makanan, kemudian kita telan masuk ke perut, nah itu bisa membatalkan puasa. Kemudian mencium istri atau suami. Nggak boleh toh? Boleh. Asal jangan sampai suami atau istrinya ketelen. Berarti suami istrinya tuh permen kali ya?
Ya kan sebenarnya yang membatalkan puasa kan makan dan minum. Jadi kalau cium istri boleh dikit doang ya Ustaz ya. Boleh asal Jangan Jangan ketelan. berkelanjutan. boleh asal jangan berkelanjutan. Tuh. Kata Mas Ferry. Masya Allah terima kasih ya. Kan masih Kang ada Iman. malam nanti. Sabar dikit kenapa? Bang udah siap kayak gitu. Siap saji. Tapi buat Mas Tukul juga mungkin harus hati-hati. Apa? Karena mungkin kalau ngesun istrinya takutnya bisa mengakibatkan luka kan Luka. bahaya. Memang saya ini tapir apa? Tajam. Pak Ustadz senyum sambil batin. Bener gak lu ngomong gitu, Bro? Wah. Enggak Ustadz. Kalau Mas. Enggak bosan ya. Kalau tidur kelamaan pada saat menjalani puasa itu termasuk makruh, Pak? Iya. Bagi seseorang yang punya aktivitas, tidur itu memang makruh. Tapi kalau bagi seseorang yang memang sehari-hari tidak punya aktivitas, ya harus beraktivitas. Karena bergeraknya seseorang yang berpuasa itu sebenarnya ibadah. Walaupun dikatakan tidurnya orang berpuasa itu ibadah, tapi sebenarnya bukan itu yang dicari. Jadi yang cari memang harus ada pergerakan, ada ikhtiar, ada sesuatu yang bisa kita jadikan itu ibadah, betul-betul ibadah. Kalau cari rezeki ya ayo. Umpamanya beliau-beliau yang di sini belum, umpamanya ya harus berpikir. Mikir aja dulu gimana caranya kerja. 1 bulan aja itu ibadah. Iya betul. Walaupun nanti yang nentuin Allah Ta'ala, tapi paling tidak berpikir itu dinilai positif oleh Allah, dinilai amal soleh itu oleh Allah Ta'ala. Luar biasa. Pemirsa, begitu banyak input yang kita dapatkan malam hari ini, tapi jangan kemana-mana dulu karena be back tetap di bukan mak. Perdamaian, 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 perdamaian. Oke masih bukan mak. Balik ke mak. Pemirsa, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh hikmah dan barokah. Maka dari itu persiapkan jiwa dan raga kita untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan amal dan ibadah serta mensucikan diri dari segala hal yang negatif. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, Ustadz Danu, Ayu Pratiwi, dan Ustazah Oki. Dan terima kasih untuk pemirsa dari Mama Studio. Saya hanya Sajidin Kasuras, tidak ada motivasi untuk rancangan dan ada kata-kata yang kurang mohon maaf. Ambil tonton yang bagus yang kurang ambil. Tonton bukan atas, cara bukan untuk mengenang. Lihat kami di layar kaca.